record ya. Dan Ulun mulai mencoba untuk baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian yang mau bersedia bergabung pada sesi berbagi yang akan saya sampaikan hari ini. Terlebih dahulu, izin saya mau share screen tentang hal-hal apa yang akan saya sampaikan atau yang kita bisa berbagi terkait dengan materi dari program Guru Penggerak yang akan saya sampaikan hari ini. Saya share screen, izin dulu ya. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Dengar, Bu. Terima kasih. Dan semoga slide saya juga terlihat dengan jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kawan-kawan saya yang luar biasa, yang mau berhadir, yang berkenan untuk masuk ke dalam room yang sederhana ini, dalam rangka mengikuti kegiatan yang saya adakan, yaitu berupa sesi berbagi dari program yang saat ini saya ikuti, yaitu saya sendiri adalah Raihani. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Balangan yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak yang di dalamnya kami diminta untuk mengadakan sesi berbagi pada modul 1.4 dengan menerapkan aksi nyata pada tema budaya positif. Nah, jadi apa itu budaya positif yang ada di sekolah, apa itu budaya yang berpihak kepada murid. Di sini kita nanti sama-sama akan mengetahui, mempelajari lebih dalam tentang budaya positif itu sendiri. Sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang atau mengetahui tentang budaya positif, ada baiknya kita mengingat kembali tentang peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter, di mana kalau kita berbicara tentang peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter, artinya sebelumnya kita harus mengetahui dulu makna dari pendidikan itu sendiri. Nah, makna pendidikan berdasarkan dari pendapat Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kutipan tersebut, kutipan yang didasari dari Ki Hajar Dewantara tadi, itu mengisyaratkan bahwa kita sebagai seorang guru itu harus membangun komunitas di sekolah yang intinya kita harus bisa menyiapkan peserta didik kita itu bisa menjadi manusia yang berdaya. Manusia yang berdaya yang tidak hanya secara pribadi, tapi juga berdampak pada masyarakat. Nah, hal yang demikian tentunya berkaitan dengan pembentukan karakter di dalamnya. Pertanyaannya sekarang adalah, seperti apa sih karakter yang harus kita siapkan agar peserta didik kita itu ketika dia terjun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi untuk memudahkan kita membentuk karakter peserta didik itu sendiri, ada baiknya kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu sendiri yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Mohon maaf, saya mau menerima itu dulu ya. Ada yang masuk? Saya minta bantuan dulu mungkin kepada seseorang agar bisa mensubmit ketika ada yang masuk ya.
Minta tolong ketika ada yang masuk, bantu saya untuk mensubmitnya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Trisdamila yang mau masuk ke dalam room ini. Semoga bisa sama-sama kita di sini belajar, berbagi, dan sharing. Saya ulang lagi, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana cara kita untuk bisa membentuk karakter dari peserta didik kita atau karakter kita sendiri. Jadi untuk membentuk karakter peserta didik itu sendiri, mungkin ada baiknya kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa itu yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu adalah di mana di dalamnya itu kita memiliki keyakinan bahwa memiliki nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, tentunya membentuk karakteristik atau karakter seseorang bukanlah hal yang mudah. Mungkin bisa juga dikatakan dengan kategori yang lumayan sulit. Namun, tentunya kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru, disitulah tugas kita, tugas terberat kita untuk bisa membentuk calon-calon generasi penerus bangsa kita itu agar bisa menjadi paling tidak memahami dan menerapkan nilai-nilai sebagai pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dengan cara menerapkan budaya positif yang dimulai dari kelas hingga menjadi sebuah kebiasaan yang meluas dalam skala sekolah bahkan di luar sekolah. Akhirnya kita memasuki poin pada budaya positif yang berpihak kepada murid. Nah, jadi untuk membahas konsep budaya positif, kita perlu mengetahui definisi budaya sekolah itu dulu. Nah, jadi berdasarkan Fulan, budaya sekolah adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian berdasarkan pendapat Bill dan Peterson, mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Nah, dari kedua pengertian tersebut, kita melihat bahwa budaya sekolah itu merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah itu sendiri. Nah, dalam kebanyakan sekolah di Indonesia, bahkan mungkin sekolah kita, sebenarnya budaya sekolah itu sudah berjalan dengan baik, bahkan sudah sering diterapkan. Jadi contoh budaya sekolah yang saat ini masih kita pertahankan adalah misalkan 3S, yaitu di mana budaya yang diterapkan di sekolah yang diyakini bahwa kita bisa menerapkan 3S tersebut, di mana 3S tersebut adalah senyum, sapa, dan salam ya, senyum, salam, sapa gitu. Atau mungkin sudah ada yang mengembangkannya menjadi 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, 3S maupun 5S tadi itu sebenarnya adalah merupakan contoh budaya sekolah yang sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah di sekitar kita. Nah, tentunya budaya sekolah itu tersebut masih perlu dilaksanakan mengingat perannya yang dapat membuat sekolah menjadi contoh, menjadi sebuah lingkungan yang nyaman dan positif. Jadi selain 3S dan 5S sebenarnya banyak sekali budaya-budaya sekolah itu yang bisa kita pertahankan, masih kita pertahankan, dan mungkin kita kembangkan dalam bentuk yang lain. Nah, dalam mewujudkan budaya sekolah itu
budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi dari budaya sekolah itu nanti akan menimbulkan budaya-budaya positif yang nilainya, yang keyakinannya dan kebiasaannya itu dapat menjadi dan membentuk karakter peserta didik kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Dalam mewujudkan budaya positif ini tentunya guru sangat memegang peranan yang sangat penting. Jadi guru sebagai seorang pendidik itu perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif ini baik dalam lingkungan kelas maupun dalam lingkup sekolah. Nah, maka itu kita perlu mengeksplorasi konsep untuk budaya positif itu sendiri. Jadi di dalam program guru penggerak di modul 1.4 ini, budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi hari ini izinkan saya untuk membagi atau sharing mengenai konsep budaya positif yang terdiri dari 6 bagian ini atau ada 6 poin penting yang nanti akan kita sama-sama pelajari gitu ya, bersama dengan harapan kita bisa menerapkannya pada sekolah kita masing-masing, minimal di kelas kita masing-masing. Jadi yang pertama itu adalah yang akan kita bahas perubahan paradigma. Paradigma itu sendiri kalau dari segi arti kata itu adalah kerangka berpikir. Jadi paradigma itu adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Jadi sesuatu yang acuan sebelum dia bertindak gitu ya. Untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang juga positif pastinya, yang aman, yang nyaman, agar murid kita itu bisa merasa tentunya ya nyaman, aman, bisa merasa merdeka, bisa merasa mandiri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Jadi salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi di sini biasanya ketika kita berbicara tentang disiplin, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, maka itu di sini di perubahan paradigma ini kita tujuannya adalah memahami miskonsepsi tentang kontrol dan selanjutnya mengadakan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa sih itu stimulus respon? Apa itu teori kontrol? Nah, kenapa ada miskonsepsi di dalamnya? Jadi berdasarkan teori paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ternyata kita itu banyak sekali menemukan miskonsepsi terhadap kontrol. Dan untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tersebut tentang kontrol, ada baiknya kita mengetahui dulu yang mana sih yang miskonsepsi yang biasanya yang terjadi di sekitar kita atau yang kita rasakan atau yang kita alami di dalam sekolah gitu ya. Bagaimana cara kita menghadapi untuk menjalankan budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada istilah guru itu dapat mengontrol murid. Jadi menurut teori kontrol bahwa ini adalah sebuah ilusi. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini pada dasarnya kita itu sebenarnya tidak bisa memaksa peserta didik untuk berbuat sesuatu. Jikalau si peserta didik itu sendiri memilih untuk tidak melakukannya. Jadi walaupun kita sebagai seorang guru seakan-akan kita sedang mengontrol perilaku siswa kita tersebut, hal ini sebenarnya terjadi karena murid kita, peserta didik kita, atau siswa kita tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Nah, jadi bukan guru yang mengontrol murid, tapi mungkin lebih bisa dikatakan miskonsepsinya di sini menurut si William Glasser, sebenarnya murid itu sendiri yang mengontrol dirinya untuk mau dikontrol oleh guru tersebut gitu. Nah, yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini penguatan positif baik itu pujian atau bujukan itu adalah bagian dari bentuk-bentuk kontrol.
Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut, kadang-kadang kita mengeluarkan penguatan yang bersifat positif, pujian atau bujukan yang tujuannya adalah untuk murid tersebut bisa tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha nanti ke depannya mengulangi lagi hal-hal yang telah dikuatkan tadi gitu. Nah, kebetulan berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu sebenarnya menuju kepada usaha yang kurang tepat. Karena dengan cara kita membuat mereka bersalah, mengkritik mereka, itu sama aja kita mengajarkan peserta didik kita itu untuk merasa buruk terhadap dirinya sendiri. Jadi nanti ketika dia merasa buruk terhadap dirinya sendiri, mereka itu nanti ada kemungkinan mengembangkan dialog diri mereka ke arah yang negatif. Jadi selalu berprasangka negatif pada dirinya. Nah, itu adalah salah satu ilusi yang menurut teori kontrol ini adalah sebuah miskonsepsi gitu. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi yang faktanya sangat banyak kita temukan di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sendiri melakukan hal yang seperti itu. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, merasa dewasa daripada peserta didik kita, sehingga kadang-kadang kita merasa memiliki hak untuk memaksa mereka. Padahal seharusnya ya, secara miskonsepsi yang harus kita benarkan adalah orang dewasa itu harusnya menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka yang panjang. Jadi ketika kita mengontrol mereka dengan cara memaksa, mereka mungkin akan mematuhinya, tapi ya dengan perasaan terpaksa. Dan belum tentu bisa mereka terapkan dalam jangka waktu yang lama. Ada kemungkinan juga mungkin ketika kita melakukan perilaku memaksa ini, bisa menimbulkan sebuah hubungan yang kurang bagus. Nanti ada sedikit permusuhan atau mungkin dendam dari peserta didik kepada kita ya, karena kita merasa bahwa kita orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa mereka gitu. Nah, masih terkait dengan perubahan paradigma, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi ada teori yang dinyatakan oleh si Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, cara berpikir Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang sebuah realitas. Nah, di sini ada sebuah gambaran perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol terkait dengan pandangan tentang dunia. Jadi, stimulus respon dengan teori kontrol itu berkebandingan terbalik. Misalkan, menurut stimulus respon, pandangan kita terhadap dunia bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sama, atau setiap orang memiliki hal yang sama. Nah, itu sebenarnya berkebalikan dengan teori kontrol terhadap pandangan kita terhadap dunia. Jadi berdasarkan teori kontrol, kebutuhan setiap manusia itu ternyata berbeda dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap apa yang dia lihat. Nah, banyak hal-hal lainnya di situ yang dipaparkan atau yang tertulis di dalam tabel itu yang menunjukkan bahwa stimulus respon dan teori kontrol itu berkebalikan. Nah, ini poin pentingnya dari paradigma atau perubahan paradigma yang kita pelajari di poin pertama yang merupakan dari bagian budaya positif ini adalah perubahan paradigma atau cara pikir atau cara pandang kita terhadap kontrol-kontrol yang bagaimana yang harusnya kita terapkan, kita aplikasikan agar tidak terjadi miskonsepsi terhadap teori kontrol yang kita terapkan pada diri kita sendiri maupun kepada peserta didik, kita hingga budaya positif terbentuk. Jadi perubahan paradigma, perubahan cara pikir kita itu sangat penting untuk mengubah miskonsepsi tentang teori kontrol kepada peserta didik kita hingga bisa membuat budaya positif itu terbentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yakni ketika peserta didik kita itu terjun kepada masyarakat luas, mereka bisa menjadi orang yang
mampu berdaya tidak hanya secara pribadi tapi juga secara luas gitu. Nah, itu tadi pembahasan tentang paradigma atau perubahan paradigma yang memang ada baiknya pelan-pelan kita bisa terapkan agar kita bisa menerapkan budaya positif dan budaya sekolah yang baik di sekolah kita. Baik, saya mau melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif ini merupakan salah satu bagian dari budaya positif. Jadi memahami konsep disiplin positif itu dihubungkan dengan teori motivasi perilaku manusia yang sifatnya bisa internal maupun eksternal. Nah, jadi bagaimana cara membuat murid itu disiplin? Bagaimana cara mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah yang mendisiplinkan murid, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri yang bisa mendisiplinkan mereka? Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, itu tentunya kebanyakan orang akan menghubungkannya dengan kata tata tertib, dengan kata teratur, dengan kata peraturan, kepatuhan, seperti itu. Jadi kata disiplin itu kadang-kadang sering dihubungkan dengan yang namanya hukuman. Ya, dan dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Padahal kalau kita mengulik dari berdasarkan pendapat Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin ini ada baiknya adalah disiplin diri sendiri, yang intinya memiliki motivasi internal. Namun, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi yang sifatnya eksternal. Nah, jadi berkaitan disiplin dengan merdeka, di mana merdeka yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi merdeka yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah yang berkaitan dengan disiplin, bahwa disiplin itu ada baiknya mampu terbentuk secara internal gitu, tanpa harus melibatkan eksternal. Itu adalah yang sebenarnya dikatakan merdeka disiplin belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, berbagai macam pandangan arti kata disiplin menurut berbagai macam pakar. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, atau disciple yang artinya murid atau pengikut, yang intinya adalah disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Jadi sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi balik lagi mencari faktor yang berkaitan dengan internalnya dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, konsep disiplin positif seperti itu. Konsep disiplin positif itu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku inilah yang mendorong peserta didik kita itu untuk melakukan dia mau disiplin atau tidak. Nah, apa sih 3 alasan motivasi tersebut? Yang pertama, alasan motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tingkat motivasi ini adalah merupakan tingkat motivasi terendah dari motivasi perilaku manusia. Karena pada motivasi ini, motivasinya itu perilakunya adalah untuk menghindari hukuman
atau merasa ketidaknyamanan. Jadi ketika dia harus mengikuti sebuah disiplin, motivasinya tuh bukan berasal dari apa ya, lebih berasal kepada menghindari ketidaknyamanan tadi. Jadi mungkin ada timbul pertanyaan pada dalam dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan peraturan ini. Jadi motivasinya tuh lebih kepada menghindari masalah yang mungkin akan muncul, baik itu pengaruhnya terhadap fisik atau psikologisnya. Jadi motivasi yang ini adalah motivasi paling tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini adalah setingkat di atas dari motivasi yang pertama. Jadi di sini orang yang berperilaku seperti ini, motivasinya itu biasanya akan muncul pertanyaan pada dirinya jika jika dihadapkan kepada sebuah peraturan atau aturan, mungkin muncul pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi lebih kepada melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, ini adalah salah satu motivasi perilaku manusia untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan untuk apa sih dia mengikuti aturan-aturan seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, untuk motivasi ini adalah motivasi yang pada diri mereka itu akan muncul pertanyaan yang akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi mereka itu dengan motivasi perilaku yang seperti ini adalah motivasi perilaku yang paling terbaik di antara dua sebelumnya, karena orang yang mampu mengontrol dirinya atau mempunyai motivasi perilaku seperti ini, tentunya mereka memiliki nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini lebih kepada keyakinan internal, jadi bukan eksternal. Nah, itu tadi ya. Jadi disiplin positif itu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia dengan berbagai macam tingkatannya. Yang paling terbaik adalah yang motivasi yang ketiga. Namun, motivasi yang pertama dan yang kedua itu juga sebenarnya sering kita dapatkan dalam lingkungan kita sehari-hari, baik dari kita sendiri maupun peserta didik kita, gitu ya. Pentingnya untuk mengetahui keterkaitan tersebut. Berikutnya yang akan saya bahas adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas, serta memahami proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Nah, kenapa ada istilah keyakinan kelas? Keyakinan itu sendiri, kalau kita lihat dari berdasarkan teori Gerson, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, jadi suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, apa bedanya antara keyakinan dengan peraturan? Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya mirip-mirip dengan peraturan tapi berbeda. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi dilihat dari perbedaan itu sendiri dulu. Kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu adalah peraturan yang biasanya dibuat oleh satu arah, dibuat oleh satu pihak, misal peraturan sekolah. Jadi kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah yang satu arah, misalnya sebuah tata tertib yang mengharuskan peserta didik atau siswanya itu harus mematuhi atau mentaati peraturan tersebut, dengan sedikit ancaman jika tidak mengikuti peraturan tersebut maka akan ada sanksi yang didapatkan. Jadi kalau peraturan itu lebih kepada satu arah, dibuat oleh orang lain yang harus diterapkan atau ditaati oleh peserta didik. Nah, sangat berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi pada kondisinya di dalam kelas itu idealnya peserta didik diminta untuk membuat sebuah semacam peraturan, semacam keyakinan atau semacam kesepakatan yang mereka buat dengan, mungkin kata pemantiknya adalah kelas seperti apa yang kamu impikan.
kelas seperti apa yang kalian inginkan. Nah, jadi ketika mereka diberi pertanyaan pemantik seperti itu, mereka akan pasti akan membuat kata-kata positif, kata-kata yang harapan mereka kelas seperti apa yang mereka inginkan. Jadi, setiap siswa itu berhak memberikan pendapat seperti apa yang dia inginkan, dan kemudian keyakinan tadi dibuat berdasarkan kesepakatan dan kemudian diakui dan diterapkan atau konsisten dilakukan oleh peserta didik itu sendiri untuk dirinya, untuk kelasnya, kemudian mereka berkomitmen dan nanti ketika dia suatu saat merasa melanggar dari kesepakatan tadi, maka dia harus balik kepada keyakinannya sendiri, keyakinan yang telah dibuatnya. Jadi peraturan-peraturan yang mereka sepakati di kelas bersama dengan guru-gurunya itu nanti ujung-ujungnya adalah sebuah nilai-nilai yang bisa mereka yakini bahwa mereka telah bersepakat untuk membuat kelas itu seperti apa. Nah, jadi lebih kepada dibuat peraturan, mungkin di peraturan yang dibuat dari hasil kesepakatan yang mereka yakini bahwa mereka mampu untuk melaksanakan hal-hal yang mereka impikan tersebut dalam kelas mereka gitu ya. Jadi keyakinan kelas agak berbeda sedikit dengan peraturan. Makanya itu sangat dianjurkan sekali bahwa kita dapat membuat keyakinan kelas di awal ketika kita baru pertama kali memasuki kelas tersebut. Tujuannya adalah agar mereka bisa mengeluarkan, memberikan pendapat mereka tentang kelas seperti apa yang mereka inginkan gitu. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi yang lebih universal dan tentunya positif dan mampu dilaksanakan oleh si penghuni kelasnya tersebut. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan tentunya keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan kesepakatan kelas tadi adalah hal-hal yang sekiranya mereka sendiri yang membuat, mereka mampu melaksanakan, mereka mampu berkomitmen hingga mereka mampu bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang mereka buat tadi. Jadi keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, itu pasti ya. Kalau mereka menginginkan kesepakatan yang lebih tinggi daripada kemampuan mereka, itu sama aja dengan itu hayalan atau impian saja, belum bisa diterapkan gitu ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, jadi sudah ada beberapa poin ini tadi ya yang kita bahas tentang budaya positif. Budaya positif yang sudah kita bahas adalah perubahan paradigma, konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Nah, berikutnya kali ini adalah budaya positif dengan bagian kebutuhan dasar manusia. Jadi tujuan kita untuk memahami, mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia adalah untuk memahami bahwa setiap tindakan murid yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi setiap peserta didik, bahkan kita pun sendiri jika melakukan sesuatu itu bertindak pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi dalam hal ini kebutuhan dasar setiap murid itu akan berbeda-beda dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia sesuai dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Nah, ini ya, kalau peserta didik itu meskipun mereka menyadari bahwa mereka harus memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana caranya hingga untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut ada yang melakukannya, memenuhinya dengan cara yang positif, dengan ada cara yang negatif. Nah, pentingnya untuk kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru, untuk mengetahui apa aja sih kebutuhan dasar manusia itu. Nah, jadi berdasarkan teori dari modul 1.4 mengenai budaya positif, di sini kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah belonging. Jadi belonging adalah kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian power. Power itu adalah kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan penguasaan atau kekuasaan.
Nah, kemudian ada freedom. Freedom ini adalah kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan kebebasan. Kemudian ada fun. Jadi fun inilah kebutuhan dasar manusia terhadap sebuah kesenangan. Nah, yang terakhir itu adalah survival. Jadi survival ini adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup gitu. Seperti apa sih konsepnya atau prakteknya kebutuhan dasar manusia itu yang sering kita temukan pada peserta didik kita. Yang dari ini ada sebuah kasus. Jadi mungkin saya lebih kepada sharing terhadap sebuah kasus ini. Jadi ada sebuah kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Jadi beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan si Doni ini yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, mungkin ini terjadi pada kelas-kelas yang tingkatnya dasar rendah seperti kayak SD gitu ya, seperti PAUD atau TK. Nah, kalau untuk SMA SMK mungkin kasus seperti ini jarang ditemukan, kalaupun ada biasanya jarang ada yang melapor-lapor. Tapi mungkin ada kasus-kasus lain yang mirip seperti ini yang tentunya bisa kita analisis ini sebenarnya apa sih kebutuhan dasar si anak ini yang perlu kita penuhi gitu. Dan mengapa dia itu harus melakukan hal-hal yang arahnya ke negatif gitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi berdasarkan kasus tersebut, si Doni yang seringkali minta bekal kepada makan siang temannya, nah ada kemungkinan nanti ketika ditanya oleh Ibu Ambar, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ambar adalah, dia menjawab mengapa dia seringkali meminta bekal, jika jawabannya karena ia lapar, dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang, maka sebenarnya si Doni ini adalah sedang dalam memenuhi kebutuhan dasar manusianya yang berkaitan dengan untuk bertahan hidup, survival tadi. Jadi si Doni ini sebenarnya memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup karena dia lapar, sehingga dia melakukan arah yang ke negatif tadi dengan cara seringkali meminta bekal temannya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar si Doni yang ternyata belum terpenuhi oleh orang tuanya. Nah, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia merasa senang ketika temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika dia meminta bekal, otomatis dia mencari perhatian temannya. Jadi ketika temannya yang si Doni mintai bekal tadi melaporkan tindakannya itu pada guru dan guru memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka sebenarnya juga ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh si Doni tadi. Jadi kebutuhan dasar si Doni dalam hal ini adalah dia membutuhkan belonging tadi, kebutuhan dasar akan cinta dan kasih sayang. Jadi sebenarnya Doni ini kekurangan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya atau mungkin dari gurunya sehingga dia melakukan hal-hal tindakan yang arahnya negatif agar dia bisa mendapatkan kebutuhan dasar tersebut gitu. Nah, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menurutinya ketika dia mengambil bekal temannya, maka sebenarnya si Doni ini sedang memenuhi kebutuhan dasar manusianya adalah bentuk kekuasaan atau power tadi ya. Jadi Doni saat itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya ingin haus sebuah kekuasaan sehingga dia mengganggu atau meminta bekal temannya agar temannya menjadi takut dan dia dituruti sehingga dia merasa hebat akan hal itu. Kemudian jika jawaban Doni apabila ditanya oleh Ibu Ambar adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, kemudian ibunya selalu membawakan bekal yang sama, itu terus. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, kira-kira ini kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi oleh Doni? Nah, jadi kalau kita kulik kembali berdasarkan kebutuhan dasar manusia, jika Doni merasa bosan dengan bekal yang selalu sama, maka ternyata sepertinya dia membutuhkan perhatian dalam hal memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Jadi dia merasa tidak bebas, merasa terlalu seperti itu terus karena dibawakan bekal yang sama. Kemudian dia menginginkan sesuatu yang variatif seperti itu ya. Jadi tidak monoton dengan hal-hal yang seperti itu karena variatif itu lebih kepada kebebasan gitu. Yang terakhir kebutuhan dasar manusia yang apabila di kasus ini
Jika Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar menjawab, karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah mereka, wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi mungkin ada beberapa anak yang seperti itu, yang melakukan hal-hal yang agak konyol, agak sesuatu yang menjengkelkan bagi temannya, tapi dia sebenarnya nggak perlu makanan itu. Dia sebenarnya hanya sekedar iseng saja dan senang jika ada teman-temannya itu marah, kesel, atau bagaimana karena menurut dia lucu. Nah, ini adalah merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia dalam bentuk kesenangan. Jadi, dari contoh-contoh penerapan contoh kasus tadi, ternyata setiap peserta didik itu melakukan sesuatu tindakan, baik dia positif atau negatif, itu pasti ada dasarnya. Ada tindakan yang sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasar dari setiap manusianya. Kebutuhan dasar tersebut yang tadi terbagi menjadi 5 tadi, yaitu belonging, fun, survival, power, and satunya adalah apa tadi sih? Freedom ya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu penting sekali bagi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ketika menghadapi ketika kita menghadapi siswa yang seperti ini, siswa yang sedang melakukan hal-hal yang arahnya negatif, coba cari tahu dulu. Kita sama-sama dulu mengulik ini kira-kira si anak ini sedang memenuhi kebutuhan apa ya. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar apa yang sebenarnya mereka inginkan, yang sebenarnya peserta didik ini perlukan, maka dengan begitu kita bisa mencari solusinya. Kita mencari solusinya. Jadi solusi bersama-sama, baik itu dari kita langsung, baik itu dengan orang tuanya atau dengan lingkungan sekitarnya. Jadi penting sekali kebutuhan dasar kita itu harus tahu agar kita bisa mencari solusi terhadap jika kebutuhan dasar tadi dia peroleh dengan cara yang negatif seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Ada 2 lagi nih teman-teman ya, mohon maaf, mohon bersabar dan semoga semakin tertarik dengan apa yang kita pelajari hari ini sama-sama. Jadi salah satu budaya positif lainnya adalah posisi kontrol. Nah, ini adalah bagian kelima dari 6 posisi kontrol, dari 6 budaya positif yang akan kita pelajari. Nah, posisi kontrol ini adalah tujuannya melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya terhadap murid-murid, kemudian mengetahui dan menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, serta kita dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Nah, seperti apa itu 5 posisi kontrol? Oke, jadi menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan sebuah kontrol. Jadi kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama itu posisi kontrol menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, seperti apa sih gambaran dari posisi kontrol dari kelima tersebut ini? Nah, mungkin sekilas tentang posisi kontrol dengan penghukum misalkan. Jadi posisi kontrol dengan penghukum ini biasanya seorang penghukum itu menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal. Jadi guru-guru atau pendidik yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata hal-hal yang arahnya kepada sanksi, misalkan kayak ada pernyataan atau perkataan yang ditekankan seperti, ayo patuhi peraturan saya, kalau tidak awas ya, kamu nanti akan kena sanksi. Nah, jadi guru-guru ini sebenarnya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Atau mungkin secara verbal dia langsung menyalahkan kepada peserta didiknya ketika ada sebuah kasus yang berarah ke negatif di peserta didik itu. Jadi mungkin bisa berkata, kamu ini selalu salah, atau kamu ini selalu salah. Jadi kayak semacam
posisi kontrol ini adalah posisi yang menghukum, baik hukumannya secara fisik maupun secara verbal. Ini merupakan salah satu posisi kontrol. Namun kalau bisa dianjurkan, ini biasanya guru ini senantiasa percaya bahwa cara menghukum ini adalah pembelajaran yang berhasil, tapi itu kan menurut guru. Jadi ada baiknya saat ini kita mulai menelaah diri kita sendiri, apakah dengan cara posisi kontrol penghukum ini baik untuk peserta didik, juga baik untuk kedepannya secara mental maupun psikisnya gitu. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Misalkan, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kenapa kamu seperti ini? Berapa kali sudah Ibu memberitahu kamu untuk tidak seperti ini? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Nah, jadi semacam pertanyaan-pertanyaan yang membuat si anak atau si peserta didik kita itu, si murid kita itu merasa bersalah. Nah, ini adalah sebenarnya kita sedang berada dalam posisi kontrol. Kita mengontrol anak itu agar dia merasa bersalah. Nah, gitu ya. Posisi kontrol yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun lebih kepada lebih mendekatkan dan berupaya mengontrol murid itu melalui persuasi. Nah, jadi guru di posisi ini menempatkan diri sebagai teman agar mempunyai hubungan yang baik terhadap peserta didik itu sendiri. Jadi jika harus berada pada posisi kontrol ini, biasanya kalimat-kalimat yang menonjol adalah kalimat-kalimat yang seperti seorang teman. Ayolah, misalkan, demi ibu nih, jangan seperti itu lagi ya, gitu. Atau, ayo ingat bantuan ibu selama ini, harusnya kamu ikut ibu dong, jangan seperti ini gitu ya. Kemudian misalkan juga ada pertanyaan, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan. Jadi seakan-akan dia sebagai seorang teman terhadap peserta didik itu. Jadi posisi kontrolnya di sini adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Pada posisi monitor atau pemantau itu artinya dia mengawasi. Jadi posisi ini adalah posisi kontrol sambil mengawasi. Jadi pada saat guru mengawasi, dia bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi atau peserta didik itu sendiri. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, oke, baik, kamu tahu ini pelanggarannya seperti apa? Nah, terus kamu tahu peraturannya seperti apa? Kamu tahu nggak apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira kalau kamu melakukan itu, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi lebih kepada memantau. Jadi seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, atau data sebagai bukti atas perilaku seseorang gitu ya. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer ini, posisi terakhir ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sebagai seorang manajer itu biasanya mengutamakan berkata apa yang telah kita yakini. Jadi ini bisa kembali ke keyakinan kelas. Jadi misalkan mereka melakukan pelanggaran atau suatu hal yang tidak menyenangkan, balik lagi pertanyaan misalkan, oke, kemarin kan membuat kesepakatan kelas, kemarin sudah memiliki keyakinan kelas, kira-kira apa yang kita yakini dari keyakinan kelas tersebut? Apa yang kita yakini dari kesepakatan yang telah kita buat di kelas? Kemudian bisa dipicu lagi dengan pertanyaan, apakah kamu meyakininya atas kesepakatan yang telah kita buat? Kenapa kamu melanggarnya? Nah, jika kamu meyakininya atas kesepakatan yang telah kita buat tadi, kira-kira kamu mau nggak memperbaikinya? Jadi jika kamu memperbaiki ini, kira-kira kamu akan menjadi seperti apa? Nah, jadi hal-hal tersebut adalah posisi kontrol yang diterapkan seorang guru untuk mengontrol setiap muridnya gitu. Jadi posisi kontrol itu ada 5, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, saya rasa kita semua sudah pernah mungkin menerapkan semua hampir ya posisi kontrol tersebut. Namun ada baiknya kita sebagai seorang guru sambil menelaah kira-kira posisi kontrol yang manakah yang paling tepat yang kita gunakan ketika kita menghadapi sebuah
sesuatu hal yang negatif yang dilakukan oleh siswa, yang kemudian kita harus mengontrolnya. Nah, kira-kira posisi kontrol manakah yang paling tepat yang kita gunakan agar tentunya posisi kontrol yang kita ambil ini berdampak baik kepada si anak, bukan berdampak buruk setelahnya. Jadi ketika kita bisa memposisikan kontrol kita terhadap peserta didik, maka itu adalah salah satu upaya kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Seperti itu. Jadi jika kita melakukan posisi kontrol yang baik menurut kita, yang pas dengan kasus saat itu, maka itu adalah salah satu usaha kita untuk membuat budaya positif di sekolah kita, yang tentunya agar tujuannya adalah peserta didik itu merasa aman dan nyaman berada di sekolah itu. Oke, kita sudah masuk kepada bagian bagian budaya positif di yang terakhir, yaitu bagian yang keenam adalah segitiga restitusi. Wah, saya senang sekali ini. Udah bagian yang terakhir. Karena lumayan panjang lebar ya saya ngomongnya. Saya masih berharap Bapak Ibu masih mendengarkan saya dengan baik. Dan setelah saya memaparkan ada 6 poin ini, nanti akan memberikan sedikit gambaran apa yang telah saya lakukan, dan kemudian kita bisa sharing bersama sedikit. Baik, ini adalah bagian terakhir atau bagian ke-6 dari budaya positif yang ingin saya sampaikan, yang ada istilah namanya segitiga restitusi. Jadi dalam ini tujuannya adalah untuk memahami restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah dan dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Nah, restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga ketika mereka kembali ke kelompok mereka bisa membentuk karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini mengajarkan mereka untuk mencari solusi dalam sebuah masalah, membantu murid kita itu berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah sebuah hal yang kondisinya kalau bisa kita terapkan, maka dampaknya itu akan sangat luar biasa terhadap murid kita. Nah, seperti apa sih misalkan contoh dari segitiga restitusi? Mungkin ini ciri-cirinya dulu ya. Jadi ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi ciri berikutnya, restitusi adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, sehingga kita bisa mencari solusi atas apa yang mereka inginkan dari kebutuhan dasar tersebut yang tidak dipenuhi tadi. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk kita bisa mengontrol atau melakukan program disiplin. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan kepada tindakan. Jadi alangkah baiknya semakin ketika kita menerapkan restitusi itu fokusnya kepada karakter setelahnya. Bukan kepada tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara fisik atau secara verbal. Ya. Restitusi itu menguatkan dan restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan tanpa rasa bersalah yang terlalu berlebihan. Jadi sebagai salah satu cara agar dia ketika kembali ke kelompoknya itu dia pikirannya udah lebih banyak yang positifnya gitu. Nah, poin penting dari segitiga restitusi ini dapat dilihat dari gambaran yang saya tampilkan di layar saya ini, di mana segitiga restitusi itu mempunyai 3 sisi dengan 3 tahap. Dalam setiap tahapnya itu berdasarkan dari teori kontrol. Nah, jadi tahap pertama dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam tahap menstabilkan identitas ini, teori kontrol kita itu adalah bahwa kita semua itu akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian di tahap yang kedua, di sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah atau pada sisi ini, teori kontrolnya adalah semua perilaku itu pasti mempunyai alasan. Nah, kemudian di tahap yang ketiga atau sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi di dalam posisi ini, dalam tahap ini teori kontrolnya adalah kita semua itu pasti memiliki motivasi internal. Nah, dari segitiga restitusi ini mungkin saya memberikan sharing sedikit pengalaman apa yang telah saya terapkan di sekolah saya.
Jadi kalau kita melihat teori ini, oh teorinya gimana sih? Agak-agak bingung juga menerapkannya ya. Ternyata ketika kita kembali menelaah, memperdalam seperti apa sih cara kita mengaplikasikan segitiga restitusi ini, mungkin saya memberikan sedikit gambaran. Jadi ini pernah real saya terapkan di sekolah saya. Jadi suatu ketika saya lewat di depan kelas, saya menemukan salah satu peserta didik saya itu membuang sampah sembarangan dari muka pintu, dilempar agak jauh, itu membuang sebuah botol minuman. Nah, biasanya kita sebagai seorang guru ketika melihat tindakan murid seperti itu, kan refleks nih biasanya. Biasanya, kenapa Ika, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan buang sembarangan. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Jadi pasti akan mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang biasanya lebih menjas dengan kalimat yang lazimnya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Nah, padahal saat ini kan sedang kita pahami bahwa jika ada kalimat jangan membuang sampah sembarangan, yang mereka ingat adalah membuang sampah sembarangannya. Sedangkan jangannya itu kadang-kadang nggak masuk di otaknya. Nah, itulah pentingnya saat itu saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ini berdasarkan dari teori kontrol yang saya pelajari dari segitiga restitusi ini. Jadi ketika saya melihat sebuah anak yang melakukan membuang sampah dari depan pintu ke lempar agak jauh sampah tersebut, kalau tidak salah namanya itu Adit. Jadi langsung saya tegur dong, tegurnya dengan cara yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan saya saat itu adalah kalau tidak salah saya ingat, saya langsung bertanya, Hai Adit, apa yang kamu lakukan? Gitu. Dan Adit itu menjawab, saya buang sampah, Mem. Wah, langsung kan saya agak sedikit gimana, dia tahu sebenarnya dia membuang sampah, tapi kok dia tidak mau membuang sampah itu ke tempatnya. Tapi saya kan tidak langsung berusaha untuk mencoba menerapkan teori kontrol yang ada di segitiga restitusi ini. Jadi kemudian setelah dia menjawab seperti itu, saya tanya balik, Adit, kamu buang sampah tidak pada tempatnya. Kira-kira kamu salah atau benar? Dan ternyata Adit langsung menjawab, saya salah, Mem. Saya buang sampah tidak pada tempatnya. Akhirnya saya membuat sebuah pernyataan lagi yang berkaitan dengan menstabilkan identitas, yakni, oke Adit, kamu mengakui kamu salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu memang memang bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, kemudian saya memasuki kepada teori kontrol di tahap yang ketiga, yaitu validasi terhadap tindakan yang salah. Mem pengen tahu, ketika kamu membuang sampah, kamu tahu bahwa itu salah. Tentunya kamu punya alasan dong, kenapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu membuang sampah sembarangan, sedangkan kamu tahu bahwa itu salah. Nah, itu adalah sebuah teori kontrol yang sebenarnya berkaitan dengan validasi tindakan yang salah. Jadi si Adit tadi menjawab, iya Mem, saya punya alasan kenapa saya melemparnya. Akhirnya saya tanya balik dong, apa sih yang mendasari kenapa kamu melempar sampah sembarangan? Karena di depan kelas tidak ada tempat sampah, Mem. Dan tempat sampahnya agak jauh di bawah pohon sana. Dan saya malas untuk berjalan ke sana. Nah, ternyata dia punya alasan. Dan itu merupakan validasi salah satu tindakan. Validasi tindakan yang salah. Nah, baru setelah itu masuk ke teori kontrol berikutnya di sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi saat itu alangkah baiknya, dan kebetulan saya juga menerapkannya, memberikan pertanyaan dengan seperti ini. Oke, tempat sampahnya jauh. Kemudian kamu buang sampah, sembarangan melempar, dan akhirnya sampahnya itu berada di depan kelasmu. Di kelasmu sudah bikin kesepakatan kelas nggak? Kebetulan sudah, Men. Oke. Apa isi salah satu kesepakatan kelas yang berkaitan dengan sampah? Di kelas kami, kami meyakini bahwa, dan kami bersepakat bahwa kami harus menjaga lingkungan kelas kami bersih dan rapi. Bersih dan nyaman, kalau tidak salah seperti itu. Jadi saya tanya balik lagi. Oke, berarti itu adalah keyakinan kelas yang telah kamu buat. Kesepakatan kelas yang telah kamu buat. Terus, kira-kira apakah kamu sudah meyakininya? Apakah kamu sudah yakin telah melakukan kesepakatan yang telah kamu buat bersama dengan teman-temanmu? Oh iya, Mem. Saya ternyata tidak meyakini
untuk melakukan kesepakatan yang telah kami buat. Nah, jadi seperti itu. Dan akhirnya di ujungnya adalah di ujung segitiga restitusi, maka kita bisa menimbulkan atau memunculkan sebuah solusi yang seperti apa dari tahapan segitiga restitusi yang pernah kita lakukan tadi. Jadi dari segi menstabilkan identitas tadi, kemudian validasi tindakan yang salah, tentunya kita tahu apa alasan si Adit tadi kenapa dia buang sampah sembarangan dan menanyakan keyakinannya. Ternyata si Adit juga akhirnya sadar bahwa dia tidak melaksanakan keyakinannya atas kesepakatan yang telah dibuat. Baru kita bisa melakukan solusinya, baru kita bisa menyarankan sebuah solusi. Jadi alangkah baiknya bukan guru yang memberikan solusinya, kita tanya balik kepada si anaknya. Jadi saat itu saya bertanya kepada si Adit, Adit, kira-kira dari apa yang kamu lakukan ini, ada nggak solusinya yang baik bagaimana caranya supaya kamu tidak membuang sampah sembarangan? Mungkin saat itu dia sambil berpikir beberapa menit, kemudian dia punya ide. Oke, mem, saya salah. Saya buang sampah sembarangan karena alasannya itu tempat sampahnya jauh. Mungkin mem setelah ini saya akan mengambil tempat sampah atau meminta kepada pihak sekolah agar menambah tempat sampah yang berada di sekitar kelasnya, di depan kelasnya. Agar nanti ketika saya perlu membuang sampah, saya tidak perlu melempar sembarangan, karena mungkin ada kemungkinan saya malas mem untuk berjalan lebih jauh ke bawah pohon sana membuang sampahnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Contoh dari penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya mungkin segitiga restitusi ini adalah teori kontrol yang mungkin sering kita pakai, mungkin ya Bapak Ibu sekalian, saya yakin juga Bapak Ibu punya pengalaman yang luar biasa terhadap tindakan, terhadap teori kontrol yang dilakukan kepada peserta didiknya. Hanya saja mungkin kita tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari segitiga restitusi gitu. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah bagian terakhir dari keenam poin atau keenam bagian yang kita pelajari tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sebelum saya menutup kegiatan ini, saya mungkin agak sedikit sharing tentang apa implementasi apa tindakan yang pernah saya lakukan yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi implementasi konsep budaya positif yang saya lakukan, kebetulan saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 2 Paringin, dengan rancangan tindakan yang saya tulis sedemikian rupa, dengan latar belakang yang luar biasa, mungkin ini agak kecil ya, dengan tujuannya seperti apa, dengan tolak ukurnya, kemudian tindakan apa yang saya lakukan, dan tentunya saya juga membutuhkan dukungan dari pihak-pihak terkait di sekolah saya. Nah, saya sedikit memberikan gambaran apa yang telah saya lakukan pada aksi nyata yang berkaitan dengan budaya positif ini. Jadi di tahap yang pertama, di tindakan yang pertama, saya mengajukan gagasan kepada kepala sekolah saya bahwa saya ingin menerapkan aksi nyata budaya positif di kelas 12 MIA 1 di SMA Negeri 2 Paringin ini. Jadi mengajukan gagasan. Gagasan yang saya sampaikan saat itu adalah salah satu yang saya terapkan budaya positifnya adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan tentunya sebagai pihak yang luar biasa, sebagai atasan pendukung saya luar biasa, beliau tentu menyetujui terhadap gagasan yang saya sampaikan. Kemudian kepala sekolah saya juga membantu saya untuk mendiskusikan mengenai langkah konkret yang akan saya ambil tentang bagaimana cara saya menerapkan keyakinan kelas yang ada di kelas itu. Nah, kemudian tindakan berikutnya adalah sebelum saya beraction kepada kelas yang saya inginkan, tentunya saya berkoordinasi dulu dengan wakil kepala sekolah beserta guru-guru yang sekaligus mensosialisasikan penerapan budaya positifnya. Saat itu saya menerapkan budaya positifnya tidak secara formal, hanya saja saya berbicara secara langsung dengan berbicara secara secara santai saja dengan wakil kepala sekolah yang ada di sekolah saya serta dengan guru-guru yang ada, terutama wali kelas di kelas yang saya tuju tersebut. Jadi koordinasinya secara santai, tidak secara resmi, namun ternyata itu lebih lebih enak, lebih bermakna dan lebih dapat lah gitu koordinasinya. Nah, setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait, kemudian saya mengimplementasikannya, yaitu membuat kesepakatan di dalam kelas 12 MIA 1. Jadi saat itu saya menggunakan aplikasi Mentimeter. Di situ saya beri pacuan pertanyaan, yakni kelas seperti apa yang kalian inginkan. Nah, dari 34 kepala saat itu, dari 34 siswa tersebut, mereka menjawab kelas seperti apa yang mereka inginkan dengan kalimat-kalimat yang sederhana, yang universal, namun mereka yakini bahwa mereka bisa menyepakati ini di kelas mereka itu sendiri. Jadi ini adalah gambaran
desain kesepakatan kelas 12 MIA 1 yang masih belum dirangkum. Jadi ini adalah hasil dari kata-kata yang dikeluarkan dari tiap anak per kepala 34 orang tadi. Gitu. Jadi mereka macam-macam inginnya. Ada yang punya keinginan yang sama dengan teman yang lainnya, ada juga yang memiliki persepsi yang berbeda, ada keinginan-keinginan lainnya. Namun dari berbagai macam dari 34 kepala tadi yang yang menyumbang kata-kata yang berkaitan dengan kelas seperti apa yang mereka inginkan, itu bisa kita simpulkan sama-sama. Jadi kemudian setelah didesain itu, maka akan muncullah sebuah kesepakatan kelas 12 MIA 1 yang telah dirangkum berdasarkan dari apa yang mereka inginkan tadi, seperti gambaran poster yang di sini, yang sudah saya tampilkan di sini, ini adalah merupakan poster kesepakatan kelas 12 MIA 1. Jadi mereka ingin kelas itu aman, damai, bersih dan nyaman, aktif dan disiplin, memiliki toleransi tinggi dan solidaritas yang tinggi, dan mereka ternyata menginginkan kelas itu asik dan menyenangkan. Itu versi mereka ya. Dan dari kesepakatan kelas 12 MIA 1 ini, kita juga sebagai seorang guru menekankan bahwa dari kesepakatan ini banyak nilai-nilai yang harus kalian yakini. Nah, keyakinan tadi, nilai-nilai tadi merupakan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang tentunya harus mereka bisa konsisten, komitmen untuk melakukannya, untuk tujuannya adalah mereka sendiri yang menikmatinya. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas ini dibuat oleh mereka, untuk mereka, dilakukan untuk mereka, dan mereka juga yang akan menikmatinya. Nah, ini adalah salah satu implementasi konsep budaya positif yang saya lakukan di kelas saya atau di sekolah saya di SMA Negeri 2 Paringin. Ini adalah gambaran saya terhadap aksi nyata yang saya lakukan terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Wah, luar biasa ya teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Sudah di slide yang terakhir ini, saya ucapkan terima kasih banyak yang telah bersedia mendengarkan paparan dari saya yang lumayan panjang, namun semoga harapan saya ini adalah bermakna, menambah wawasan kita terhadap apa itu budaya positif, budaya sekolah, keterkaitannya dengan teori kontrol, segitiga restitusi, keyakinan kelas. Nah, dari semua itu sebenarnya saya sangat meyakini banyak hal-hal yang teori tadi sebenarnya sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan kita, hanya saja kita tidak tahu bahwa itu adalah kategorinya, misalkan, oh ini kategorinya teori kontrol ini kategorinya segitiga restitusi ini, seperti ini. Jadi, setelah ini, besar harapan saya untuk Bapak Ibu sekalian, bisa mengetahui seperti apa itu budaya positif, dan kemudian ada harapan besar saya adalah kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif pelan-pelan, mulai dari kita sendiri, kemudian juga mulai dari lingkungan kita sendiri, dari kelas kita sendiri, baru kita bisa mengimbaskannya kepada teman-teman kita yang lainnya. Oke, ulun saya izin untuk menutup share screen saya kembali ke kelas. Alhamdulillah di sini yang bergabung ada 13 orang, wah luar biasa. Saya hentikan presentasi dulu ya. Ini adalah bagian terakhir dari sesi yang saya inginkan, yakni sesi sharing. Jadi saya berharap sebelum saya menutup kegiatan ini, menutup sesi berbagi ini, ada Bapak Ibu yang berkenan, teman-teman sekalian yang luar biasa ini berkenan untuk sharing, atau mungkin bisa memberikan testimoni atau tanggapan positif, umpan balik positif terhadap materi yang telah kita simak sama-sama, atau mungkin terhadap apa yang telah saya lakukan, atau mungkin terhadap apa yang saya paparkan, atau mungkin tanggapan terhadap contoh aksi nyata yang saya lakukan, mungkin dengan harapan bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Boleh dong ada beberapa orang yang mungkin bisa memberikan saya tanggapan atau sharing, silahkan langsung saja dibuka. Oke, mikrofonnya. Terima kasih Ibu Munawwarah, silahkan. Mau sharing apa Ibu Munawwarah? Mau sharing atau memberi tanggapan atau umpan balik? Ya, terima kasih Ibu Raihani atas kesempatannya. Sangat luar biasa materi pada hari ini dan sangat menginspirasi bagi saya sebagai pendidik untuk menerapkan budaya positif di sekolah saya. Mungkin kita ya kadang guru pernah melaksanakan budaya tersebut, kadang kita juga tidak bisa menerapkannya karena kita sebagai guru melakukan kita secara
atas spontan, ya seperti posisi kontrol kita sebagai mungkin bertindak sebagai teman, kadang juga bisa sebagai penghukum, yang mungkin itu ya Bu, yang apa namanya tidak konsisten ya dari mendengar dari materi Ibu, mungkin posisi kontrol yang sangat baik ya mungkin di posisi ya manajer ya Bu. Manajer ya. Iya. Posisi kontrol sebagai manajer, sebagai pemantau juga bagus. Ya. Sebagai monitor juga bagus ya, 5 posisi kontrol tadi. Tapi juga sebagai teman, sepertinya kita pernah bisa melakukan itu ya, sebagai teman, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Mungkin juga tidak apa-apa. Mungkin yang paling kalau bisa kita hindari adalah sebagai penghukum ya, Ibu ya. Kalau bisa sih, tapi tergantung kasus ya, tergantung kasus. Seperti itu. Ada beberapa anak yang memerlukan motivasi ekstrinsik gitu untuk mendisiplinkannya. Karena dia tidak bisa menerapkan motivasi intrinsiknya, internalnya. Jadi kita perlu untuk agak sedikit sanksi, jadi motivasi eksternal seperti itu ya. Tapi itu sebagai beberapa kasus dan kalau bisa itu dihindari kalau bisa. Kita yang paling tidak kita kan tahu, kemudian kita bisa untuk sedikit pelan-pelan berusaha menguranginya seperti itu. Terima kasih Bu Nawara, luar biasa atas tanggapannya. Semoga bisa menginspirasi dan setelah ini juga kita sama-sama bisa saling sharing terhadap hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif maupun yang lainnya. Terima kasih. Ada Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan tanggapan positif atau sharing lainnya berkaitan dengan budaya positif yang di sekolah? Atau mungkin ada yang sudah, saya sudah pernah nih melaksanakan budaya positif di sekolah, tapi saya tidak tahu kalau namanya itu adalah seperti ini, gitu. Sharing aja. Ada yang mau Bapak Ibu sebelum saya tutup kegiatan ini? Sharing lagi? Wah, ini karena cuaca. Oh iya, silahkan Ibu Nurul Khatimah. Saya sangat menunggu-nunggu ini. Adik saya yang jauh dari Tapin ini. Assalamualaikum Ibu Rai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat baik. Iya, tadi Ibu Rai sudah memberikan perspektif baru tentang bagaimana kita mengelola kelas, yaitu ya Bapak Ibu, tentang mengelola kelas dan juga mengelola murid agar bisa memiliki afektif yang jauh lebih baik ya Bu Raya. Tadi dikatakan bahwa peraturan kelas itu terlalu terlalu di satu pihak, banget dan diganti menjadi keyakinan kelas di mana di sana diyakini kedua belah pihak. Nah, dulu dari awal-awal saya mulai diangkat menjadi guru sampai sekarang, alhamdulillah setiap semester saya membuat mirip sih sebenarnya sama keyakinan kelas. Saya sebutnya sih komitmen kelas. Di SD, saya mengajar di SD dan tentu saja anak SD tahap berpikirnya masih sederhana sekali ya Bapak Ibu. Jadi untuk membuat komitmen kelas itu mereka tentu saja tidak memiliki kemampuan verbal atau berbahasa yang baik untuk membuat komitmen kelas atau keyakinan kelas ya mirip seperti itu. Nah, jadi sangat-sangat terbatas sekali. Tetapi di sana saya tekankan komitmennya itu lebih kayak hal-hal positif aja Bu Rai. Jadi kayak saya berjanji di semester berikutnya saya akan berusaha belajar lebih giat lagi. Begitu tuh narasi-narasinya. Saya akan di semester berikutnya akan berusaha untuk mengurangi kejahilan. Nah, hal-hal seperti itu lebih komitmen itu seperti janji-janji sih ya. Tapi dibuat mereka sendiri gitu tanpa ada paksaan dari saya. Saya bilang pikirkan di semester lalu tuh kamu sering kena tegur gara-gara apa? Pikirkan kamu kekurangannya kesalahan kamu lah, sama anak SD kan begitu ya ngomongnya ya, kesalahan kamu apa gitu. Mereka kan tidak memiliki kemampuan introspeksi lebih baik seperti anak-anak SMP atau SMA ya. Jadi begitu Bu Rai. Namun pada akhirnya memang karena mereka masih SD ya, jadi yang dibikin komitmennya itu ya sedikit terbatas sekali. Dan pada akhirnya saya tetap memberlakukan
membuat sendiri tata tertib kelas, tapi dijelaskan sama mereka di luar komitmen kelas itu sendiri. Nah, mungkin saya juga ingin bertanya nih, kira-kira kayak keyakinan kelas itu bagaimana ya mengkondisikannya untuk anak sekolah dasar, mengarahkannya untuk membuat narasi keyakinan kelas yang bahasanya mudah mereka pahami begitu loh Bu. Dan karena itu mereka bikin sendiri, biasanya mereka bikinnya yang apa ya, yang tidak spesifik gitu, bener-bener kayak apa, mereka dikit banget bikinnya gitu supaya ya artinya supaya nggak banyak janji-janji Bu sama Ibu katanya, kayak sadar diri aja mereka itu. Gitu ya, anak-anak SD ya. Ya jadi Bu Rai, bagaimana untuk pembuatan keyakinan kelas untuk anak sekolah dasar gitu, kira-kira apakah memungkinkan dan kira-kira seperti apa ya mengajak mereka untuk membuat keyakinan kelas yang sesuai seperti yang kita inginkan di kelas begitu. Itu aja Bu Rai. Terima kasih panjang lebar. Tidak apa-apa. Luar biasa ya sebenarnya sharingnya ya. Ibu Nurul Hatimah sebenarnya sudah sharing bahwa sebelumnya sudah melakukan hal-hal yang mengarah kepada budaya positif. Tapi dengan istilah komitmen kelas. Sebenarnya komitmen kelas itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas yang diadakan di teori ini ya, Ibu Nurul Hatimah ya. Jadi Ibu Nurul menurut saya karena tingkatnya SD, sebenarnya malah lebih mudah untuk memancing atau mengarahkan mereka ke dalam pembuatan kalimat atau kata yang positif. Karena kan keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi pernyataan-pernyataan itu yang senantiasa dalam bentuk yang positif. Kita bisa aja mengarahkannya. Jadi menurut saya itu masih bisa diterapkan di tingkat dasar. Misalkan seperti dibikin dulu kalimat pemantiknya. Jadi dibikin dulu kalimat pemantiknya seperti apa yang saya lakukan. Misalkan kalimat pemantiknya adalah kelas seperti apa yang kamu inginkan. Nah, setelah itu mungkin diberikan contoh. Jadi kalau anak SMA kan ya, kalau cukup diberi pertanyaan mantik, dia udah bisa mikir kemana-mana nih. Dia sudah bisa memikirkan kemana-mana. Tapi kalau mungkin anak SD, anak sekolah dasar, kita bisa mengarahkannya atau memberikan contoh langsung. Jadi nak, kelas yang kamu inginkan itu adalah kelas yang minimal seperti apa sih kamu sukanya. Contoh, kamu sukanya kelas ini bersih, maka bikin suatu kata juga nggak apa-apa ya, nggak harus kalimat yang mengarahkan kepada bahwa kamu bisa meyakininya untuk bisa disepakati di kelas ini. Jadi kayak saya ingin kelas ini bersih gitu. Saya ingin kelas ini rapi. Nah, itu adalah sebenarnya satu kalimat positif dan pernyataan-pernyataan yang universal. Tidak perlu terlalu harus spesifik seperti apa. Mungkin kalau skalanya SD, tingkatnya SD, perlu dipantik pakai pertanyaan pemantik yang lebih spesifik aja. Kemudian diberikan contoh saja. Kalau di SMA memang satu kalimat positif, satu kalimat pemantik pun udah dia langsung, satu pertanyaan pemantik juga langsung nggak perlu beri contoh, udah paham gitu ya. Itulah perbedaannya. Jadi menurut saya tidak perlu mencari hal-hal yang spesifik banget untuk anak SD, tapi tetap bisa menggunakan kata-kata yang universal saja. Yang intinya itu adalah sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang mereka impikan di kelas mereka ada. Jadi misalkan kayak aku tertib tadi, aku bersih, kelasku bersih, kelasku tertib, kelasku damai, kelasku nyaman. Nah, jadi dari kata-kata atau pernyataan-pernyataan positif yang bersifat universal tadi, itu tidak apa-apa, sederhana-sederhana aja, tidak perlu terlalu spesifik yang seperti apa sih tingkat dasarnya. Yang penting nanti ketika sudah terbentuk sebuah kesepakatan, kita bisa merangkumnya menjadi sebuah kesepakatan dengan poin-poin yang jelas. Poin-poin yang sebenarnya mirip dengan peraturan sekolah, hanya saja itu datang dari mereka, bukan dari sekolah gitu. Datang dari mereka yang mereka sepakati bahwa mereka yakin. Nah, baru setelah dibuat simpulannya, mungkin si ibu bisa, sebagai seorang guru, bisa menjelaskannya secara detail pelan-pelan. Nah, ini anak-anak, pian-pian sudah membuat kesepakatan bahwa kelas ini bersih. Jadi kita harus sepakat naklah, karena kita sudah ada bersih, di sini tulisannya bersih. Karena kita pajang di muka kelas, bersih. Artinya
ke depannya mulai hari ini sampai nanti-nanti kita semua menjaga kebersihan kelas ini. Nah, nilai-nilai kalimat tadi itu adalah merupakan sebuah pembentukan keyakinan. Sebuah pembentukan keyakinan, karena kan keyakinan kelas itu bersifat abstrak gitu. Jadi lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu kan kayak jagalah kebersihan kelas. Jadi kalau tidak nanti akan diberi sanksi dan diberi hukuman. Nah, seperti itu. Lebih kayak kalau keyakinan kelas lebih abstrak. Jadi nggak apa-apa, tidak terlalu spesifik, gunakan saja yang universal, kata-katanya yang mudah mereka mengerti. Kalau yang Ibu Nurul tadi gambarkan itu adalah sebuah introspeksi ya, introspeksi diri mereka, yang kedepannya mereka seperti apa, komitmen. Jadi sebenarnya mirip, cuma agak berbeda saja maksudnya, tapi sama-sama sih keduanya menurut saya itu adalah salah satu hal yang arahnya ke budaya positif. Jadi kedua-duanya itu sebenarnya bagus aja. Jadi Ibu Nurul Hatimah udah luar biasa nih, duluan pada kami nih, sudah menerapkan hal-hal yang positif di sekolahnya, bahkan tanpa harus ada tugas dulu gitu. Itu luar biasa menurut saya. Kalau saya ya saya akui, karena saya baru mengetahui materi ini, saya mendapat tugas ini, baru saya menerapkannya di sekolah, dan kemudian saya punya kesempatan berbagi seperti ini, dan ternyata saya mendapatkan masukan dari Ibu Nurul Hatimah bahwa ternyata selain keyakinan kelas, kita juga bisa membuat komitmen kelas. Dari Ibu Nurul Hatimah itu tadi ya gambarannya. Mungkin saya nanti akan mencoba menerapkan Ibu Nurul Hatimah. Nanti saya bikin komitmen juga di kelas. Oke, kita refleksi ya anak-anak, apa kesalahan yang kamu buat hari ini, kesalahan kamu buat dalam satu semester ini, nanti semester depan kamu harus bagaimana. Nah gitu, nanti mungkin saya akan membuat juga ini komitmen kelasnya. Luar biasa ya sharingnya. Seperti itu ya Ibu Nurul Hatimah, semoga kita sama-sama bisa saling belajar setelah ini. Mungkin tidak ada jawaban yang sempurna dari saya. Itu adanya gambaran sekilas dari teori yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Rai sharingnya. Jadi artinya berarti wajar ya Bu ya kalau bikin keyakinan sama komitmen kelas itu guru tetap ada gitu ya, membuat arahan, kalimat pemantik, bayangan gitu kan. Jadi kita tuh mensugesti ya Ibu apa bahasanya ya. Betul. Mereka nggak berpikir sendiri. Jadi itu boleh ya, boleh saja. Banget, gitu. Karena peran kita kan seperti itu. Rai. Iya, sama-sama. Karena peran kita kan sebagai guru memang seperti itu. Kita hanya mendampingi, mengarahkan seperti itu. Bukan mendikte, apalagi memerintah gitu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau lanjut sharing lagi? Atau memberikan tanggapan positif lagi? Atau mungkin ada yang memberikan masukan-masukan lagi terkait yang budaya positif yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi saya atau yang lain-lainnya yang bisa diterapkan di dalam sekolah kita. Ada Bapak Ibu sekalian? Oke, tidak apa-apa kalau tidak ada ya. Boleh saya sebelum menutup kegiatan ini untuk mengambil sesi fotonya bagi Bapak Ibu yang bisa untuk open kamera, mungkin dalam keadaan yang siap lengkap atribut pakaiannya, boleh open kameranya. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Saya izin untuk men-capture, men-screenshot peserta-peserta atau teman-teman saya, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa telah mau bersedia hadir pada kegiatan saya yang sederhana ini. Kalau Ibu Munawar yang bisa open kamera ya tidak apa-apa. Saya foto ya. Karena ini satu layar, Ibu Nurul juga bisa. Oke, karena ini satu layar, jadi secepatnya saya bisa. Oke, 1, 2, 3. Oh, ada Pak Joko. Oke, kita ulang ya Pak Joko ya. Terima kasih banyak. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak. Mungkin saya stop record dulu. Ada yang mau bersihai boleh ya, saya stop record dulu.